Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Wahyudi beserta kelompok kami, Rizky Fauzi Firmansyah, Destiana Yusman, dan Elvayen Alwananda. Di sini kami akan membahas tentang Enterprise Resource Planning Sales Management yang menggunakan aplikasi Odoo. Latar belakang: kecepatan dan akurat informasi yang dulu memerlukan waktu yang sangat lama kini menjadi lebih cepat dalam mencari suatu informasi untuk sehari-hari. Setiap orang ingin mendapatkan makanan yang praktis, dimasak, dan cepat saji. Salah satu yang ditawarkan adalah dimsum frozen, memberikan kepraktisan untuk konsumen karena penyajian yang praktis. Hanya tinggal dihangatkan saja dalam beberapa menit langsung dikonsumsi. Odoo merupakan aplikasi open resource berbasis web digunakan sebagai aplikasi sistem informasi dimsum frozen. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan transaksi bisnis, sistem ERP ini tidak hanya dapat menggunakan jaringan internet saja, akan tetapi jaringan sudah bisa terkoneksi internet sehingga memudahkan bagi user untuk melakukan penginputan data pengelolaan dan pembuatan output yang berupa laporan dapat dilakukan secara online. Rumusan masalah: dengan melihat latar belakang di atas, maka masalah yang kami simpulkan adalah bagaimana penerapan ERP atau Enterprise Resource Planning pada penjualan dimsum frozen menggunakan konsep ERP adalah Sales Management. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, mendeskripsikan implementasi sistem ERP untuk mengelola transaksi bisnis dimsum frozen. Kemudian untuk manfaatnya itu, dengan diterapkan sistem ERP pada dimsum frozen membuat kemudahan dalam mengelola data penjualan stok dapat disimpan dalam suatu database. Selanjutnya, use case diagram. Di sini ada admin. Admin dapat login menggunakan username dan password. Lalu, admin juga dapat input data produk, input data pelanggan, input data penjualan, dan input invoice pelanggan dengan cara mengirim email atau cetak bukti invoice. Kemudian, kelas diagram. Di sini terdapat kelas admin, pelanggan, order, dan produk, di mana admin ini terdiri dari email, ID admin, nama admin, nomor telepon, password, dan username. Pelanggan, alamat user, email, ID user, dan nama user. Order, alamat user, harga produk, ID customer, ID order, ID produk, nama user, total harga, dan produk, deskripsi produk, harga produk, ID produk, dan nama produk. Analisa rancangan sistem. Yang pertama, aktor. Secara umum, bahwa aktor di sini adalah administrator yang merupakan user sebagai akses menuju pelanggan dan mampu mengelola keseluruhan data penjualan di dimsum frozen. Yang kedua, human proses. Pertama, input detail data barang yang ingin dijual. Kedua, input data pelanggan. Ketiga, simpan data barang dan pelanggan ke dalam sistem Odoo. Keempat, menginput order produk yang akan dibeli pelanggan. 5. Mengirimkan email detail transaksi kepada pelanggan. 6. Membuat invoice yang sudah divalidasi. Dan 7. Menyimpan data pembayaran yang sudah dibayarkan pelanggan. Pertama, kita buka browser. Browser yang kami gunakan adalah Google Chrome. Lalu kita ketik localhost 8069 untuk tersambung ke aplikasi Odoo. Ini adalah tampilan aplikasi yang kami buat, yaitu dimsum frozen. Sebelum kita akan menjelaskan cara pembuatan database-nya, terlebih dahulu dengan mengeklik manage database lalu klik create database. Kita isi formnya dengan memasukkan password, database nama, email, dan password yang akan digunakan sebagai login admin. Kami juga bisa mengganti bahasa menggunakan bahasa Indonesia dan negara Indonesia, lalu klik continue. Setelah selesai membuat database, klik 2 kali database yang sudah dibuat, maka akan muncul form login. Kita masukkan email dan password admin yang sudah dibuat di database. Klik menu pengaturan untuk mengedit data perusahaan dengan cara mengeklik setup, masukkan nama perusahaan, logo perusahaan. Kami pun bisa mengganti mata uang menggunakan EDR, kemudian klik simpan.
Setelah klik menu penjualan, pilih katalog produk untuk menambah produk baru dengan cara klik buat. Di sini kita menggunakan contoh yang sudah dibuat. Kita bisa menambah nama produk, gambar produk, harga, dan modal. Kemudian klik simpan, maka akan muncul tampilan produk. Selanjutnya, klik pelanggan untuk menambah data pelanggan. Klik buat, kita bisa memilih pelanggan individu atau perusahaan. Masukkan nama, foto pelanggan, alamat telepon, ponsel, dan email, lalu klik simpan, maka akan muncul tampilan pelanggan. Kemudian klik order untuk membuat order penjualan, klik buat. Di sini kita memilih pelanggan yang akan melakukan order, lalu klik tambah item untuk menambah produk, kemudian tanggal kadaluarsa. Misalkan 30 Juni. Selanjutnya syarat pembayaran kita pilih 15 hari, lalu klik simpan. Lalu klik konfirmasi penjualan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita juga bisa mengirim form melalui email kepada pelanggan. Ini adalah tampilan email yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Klik kirim. Kita juga bisa mencetak form order, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jumlah order, nama dan alamat pelanggan, serta logo dan alamat perusahaan kami. Kemudian klik order, siap difakturkan. Klik nomor order, klik buat faktur, pilih barang yang sudah difakturkan. Lalu klik buat dan lihat faktur ini adalah tampilan dari rancangan faktur. Setelahnya kita validasi, maka akan muncul tampilan invoice. Selanjutnya kita klik menu penagihan, klik nama pelanggan yang ingin membayar order, klik rekam pembayaran, akan muncul jumlah pembayaran, jurnal pembayaran, tanggal pembayaran, dan memo. Lalu klik validasi, kemudian klik pembayaran, klik tanggal pembayaran, maka akan muncul form pembayaran yang sudah lunas setelah selesai, maka kita bisa langsung logout. Kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dengan menggunakan aplikasi Odoo sangat menggunakan penjualan dimsum frozen serta manajemen penjualan secara berkala dengan baik. Yang kedua, data yang disimpan akurat dan tidak menyimpang. Saran: berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulisan bermaksud memberikan saran yang dapat membantu dalam menerapkan sistem ERP sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya sistem digunakan untuk melengkapi pengelolaan dalam penjualan sehingga digunakan dengan mudah. Yang kedua, admin menangani penjualan sebaiknya dilatih terlebih dahulu agar mengerti fungsi-fungsi yang tersedia di aplikasi Odoo agar lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.